Tidak ada satupun yang berani berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Jadi abang kan kami mohon izin nih ya, sholat subuh di Aceh ya. Ya, ada sholat subuh. Baik, Izin, baik. Bang Wirong, terima kasih. Oke, Bang, terima kasih. senang hati ya. Ya. Nanti saya jemput, Tengku. Tapi siap jemput lah. Iya. Nanti sekalian nama santrinya muat kok. Oke, semangat ya Tengku ya. Terima kasih ya. Mohon maaf kita seloro-seloro ya. Ya, jika ada kata-kata salah, canda begitu juga. Siap. Sama yang orang-orang kita semua yang pengikut ataupun kami mohon maaf. Siap. Terima kasih Tengku ya. Shalom. Pak Aceh juga mungkin udah ini. Pak Aceh. Halo, Pak Aceh. Pak Aceh tetap semangat. Saya sering nonton VT Pak Aceh, bagus sekali itu. Nyangan aja tau. Kan tahu hanan pedih ilmu hanan pelima. Iya. Nyan Pak Aceh betul-betul lagi long pegah. Letak orang dari Aceh yang ana mupom sapu. Betul. Letak. Jadi orang dari Aceh gaduh hipike jamun nah Pak Aceh. Oh Acehnya muno. Hai depo orang Aceh kabeh tunggu Pak Aceh. Kabeh tak le ke murtad. Betul long pegah. Banyak sekali sudah orang murtad. Cuma kita tidak mau Sebutkan lah ya. Iya, kita tidak mau expose. Sudah banyak Pak Aceh. Ya, jaga santriwan, santriwati dijaga, pemuda-pemudi dijaga. Ya, tetap kembali ke sebagaimana yang saya tanyakan tadi, yang saya bilang tadi. Ketika ada yang bertanya, jangan dibatasi. Jangan sampai dibilang nanti murtad. Jangan. Nanti mereka akan lari. Daripada itu akan bertanya kepada orang luar, lebih bahaya. Itu pesan saya kepada Pak Aceh. Ketika ditanya, jangan bilang awas kamu bisa murtad nanti. Takutnya mereka akan mencari kepada guru yang lain, bertanya kepada guru yang lain. Betul. Nah, itu Seharusnya orang-orang kita Aceh yang khawatir untuk lari ke akidah lain, dia harus belajar dari sini supaya tidak ada kamuflase di saat di lapangan. Oh begini loh yang Kristen, begini loh ajaran ini. Ketika ketemu di jalan yang mengaku Islam, oh bukan, saya udah pernah dengar dari Bang Pendi, ini bukan Islam. Jadi untuk sabotase kamuflase ini bisa dipisahkan kalau mereka belajar yang benar. Oh ini loh kotaknya Kristen, ini bukan labal-labal. Giliran dia mengaku Islam, asyhadu an la ilaha illallah, tetapi ajarannya begini-begini, dia udah tahu memisahkan. Seharusnya begitu. Sepakat. Jadi nggak bisa disamain sekarang dengan yang lama. Yang lama sonok kaguronyo aja nggak mampu mengkristenisasikan Aceh. Itu dulu. Kalau sekarang di otak yang ada chip. Iya. Ketemu bila bicara sedikit pakai kopiah Jumat dia. Iya. Karena dia tidak ada standar perbedaan dikirain ya. Ya, makanya saya bilang begini Pak Aceh. Jangan sedikit-sedikit orang murtad kalian tuduhkan, oh miskin. Dulu orang miskin di Aceh. Nggak ada yang murtad. Bahkan sampai sekarang banyak sekali orang miskin di Aceh. Kalau memang gara-gara murtad sudah meninggalkan agamanya. Saya Pak Aceh sering sekali bertemu dengan orang-orang kita Aceh yang DM, yang bukan DM ya, saya tutup DM saya, yang email ke saya itu.
Bahkan ada satu pesantren dengan saya, minta untuk ikut saya. Saya bilang, masuk agama Kristen bukan seperti ini. Sampai sekarang saya larang. Nah, kalau sekarang saya tidak mau lagi diskusi ya, tidak mau lagi kasih nomor WA. Tetap di email. Dulu sampai kita telepon, itu pun saya tidak berani telepon langsung. Nah, sudah lama baru saya telepon. Nah, saya ingin ceritakan Pak Aceh sedikit. Ada satu teman saya, satu pesantren dengan saya. Memang dia tidak sampai tamat. Kalau saya 6 tahun ya, sampai tamat dari MSen sampai SMA. Ini kawan ini hanya 2 tahun di pesantren. Ketika dia tahu saya Kristen, dia marahnya minta ampun. Dia caci maki saya, bencinya minta ampun. Bagaimana cara dia caci maki? Lewat komentar. Sampai dia bilang sangat menyesal mamamu melahirkan kamu. Padahal dia kenal mama saya. Sangat baik kami, kawan dekat. Satu waktu di pesantren. Tiap hari terjadi caci maki. Saya hanya balas, seandainya kamu tahu bagaimana kekristenan itu, mungkin kamu tidak akan mencaci maki seperti itu. Seandainya kamu tahu bagaimana Injil, mungkin kamu tidak akan mencaci maki seperti itu. Seandainya kamu tahu siapa Yesus, mungkin kamu tidak akan seperti itu. Tetap dia Pak Aceh caci maki. Sehingga suatu hari saya lihat, kok komentar dia tidak ada ya. Saya rindu melihat komentar dia. Seminggu kemudian muncul lagi komentarnya, caci maki lebih parah. Sehingga suatu hari hilang lagi komentarnya, dan akhirnya dia masuk ke email saya, dia minta maaf. Nah, kenapa dia minta maaf? Saya tanyakan, kenapa kamu minta maaf? Apa yang terjadi? Dia kirimkan foto dia, Pak Aceh. Dia kirimkan foto dia kecelakaan. Dua kali dia mengalami kecelakaan, kakinya patah. Nah, ketika dia mengalami kecelakaan, istri mau meninggalkan dia, istri minta cerai. Tidak ada yang urus, uang berobat tidak ada. Dia minta tolong sama saya. Apa yang bisa saya kasih, saya bantu. Ini banyak yang bilang bohong-bohong. Kalau saya sebutkan namanya, saya tidak mau ya, malu nanti dia. Sampai dia bilang apa? Shalom Pendi, saya ingin masuk Kristen. Saya larang Pak Aceh, saya larang. Tidak, kamu masuk Kristen bukan gara-gara kamu menerima kebenaran, tapi gara-gara sesuatu yang kamu lihat dari saya. Jangan sampai gara-gara saya bantu kamu masuk Kristen. Suatu saat saya nggak bisa bantu kamu, nanti kamu kembali lagi. Saya bilang, saya tidak mau seperti itu. Itu salah satu teman saya. Itu Pak Aceh. Bahkan saya sering sampaikan, ada anak Panten Labu yang sangat viral, anak muda Panten Labu. Dia masuk Kristen gara-gara melihat kasih daripada seorang ibu. Ketika dia lapar, dia dalam keadaan linglung istilahnya, tidak ada yang bantu. Dia minta bantu sama saudaranya di Aceh, minta bantu sama orang Aceh yang dia kenal. Tidak ada satupun orang Aceh yang bantu dia, Pak Aceh. Ketika dia masuk Kristen, dia ceritakan bahwa dia sudah Kristen. Banyak orang ingin bantu. Kenapa kamu nggak telepon saya, Dek? Sekarang baru kamu suruh bilang kenapa tidak telepon kamu. Kemarin waktu saya telepon apa kata kamu? Enggak, waktu itu kan saya tidak ada uang. Itu coba Pak Aceh. Jadi benar seperti Pak Aceh bilang, jangan ketika terjadi pemurtadan, orang murtad baru kita sibuk. Jadi proteksi mulai hari ini. Jangan sampai orang murtad. Ini sekarang Pak Aceh, orang sudah banyak mendengar Injil. Orang sudah banyak mendengar nama Yesus. Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran. Yang menceritakan tentang Yesus bukan kami orang Kristen. Ya, kalau kami orang Kristen jelas menceritakan tentang Yesus. Ini orang Islam menceritakan tentang Yesus. Gurundanya yang si orang kita Aceh tadi, si Disa itu, tiap hari menyampaikan nama Yesus dengan versi dia. Mau dengan versi apapun, tetap Yesus yang dia sampaikan, Tengku Aceh. Mau dia olo-olo, mau dia menjatuhkan iman kekristenan, Yesus yang dia sampaikan. Sehingga orang lebih sering mendengar nama Yesus daripada nama baginda Muhammad SAW. Lebih sering mereka mendengar nama Yesus.
mu'alaf, dipanggil kemana-mana, ya, dipanggil sama Haji Roma Irama, ditonton oleh banyak orang, menceritakan juga tentang nama Yesus. Dipanggil sama Pak Helmi Yahya di Sidonditan, ceritakan tentang nama Yesus. Ini Pak Aceh, ini harus diwaspadai, ini jangan dianggap remeh. Benar-benar jangan dianggap remeh ini. Ya, sehingga orang semakin sering mendengar nama Yesus dan orang tidak lagi takut membaca Injil. Dulu Pak Aceh, mana pernah Aceh mendengar nama Yesus? Nggak pernah. Hanya orang-orang tertentu. Sekarang semua masyarakat mendengar nama Yesus. Semua orang mendengar tentang Injil. Saya Pak Aceh pakai nama tetangga saya agar orang tidak ketahui bahwa saya orang Aceh. Tapi orang Aceh sendiri yang mempromosikan saya. Dia bukan Aceh, dia bukan Aceh. Nah, kalau dari segi marketing ya, udah menang tuh. Saya menang. Saya tidak perlu lagi cari-cari panggung kan, karena panggung dikasih sama mereka. Benar. Iya kan, Bang Talam kan? Yoi. Nah itu tadi Bang, ketika Jumat tiap hari berbicara tentang Tuhan Yesus dan kita juga rum-rum Kristen berbicara tentang Yesus, itu memang udah tertulis di Alkitab kan. Filipi 1 ayat 18 sampai 19. Itu keren banget loh. Itu keren banget ayatnya Bang. Betul. Itu wah lah pokoknya. Coba. Tidak mengapa, tetapi tidak mengapa. Apa tuh? Bentar ya, Filipi 1 ayat 18 sampai 19. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Ceritakan ajalah tentang Yesus, bagaimanapun ceritanya, mau kalian silimpangkan juga, karena itu menjadikan Yesus Tuhan kita itu terberitakan ke seluruh penjuru dunia. Amin, bukan ain ya, amin. Karena amin itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kata amin ada di Alkitab? Karena kita menyebut dan berdoa menyebut nama Tuhan Yesus, kita mengaminkan dalam nama itu juga. Kenapa mereka tidak ada kata amin? Karena amin itu rujukannya kepada Yesus Kristus juga. Bukan ain, tapi amin. Lanjut Bang Pendi. Ya. Itu Pak Aceh. Nah, lihat Pak Aceh, lihat tadi kan, si Disa tadi, siapa yang dia banggakan. Ketika kita bongkar, lari kan dia? Lari. Ini Pak Aceh. Jadi Alkitab mengatakan orang buta menuntun orang buta. Dulu mana ada. Sekarang di masjid-masjid Injil diberitakan Pak Aceh. Siapa yang beritakan? Mu'alaf. Iya. Nama Yesus sekarang masuk masjid Pak Aceh. Yang memberitakan siapa? Apakah para penginjil, pendeta, hamba Tuhan? Tidak. Mu'alaf. Ya. Betul. Yesus jadi primadona di bangsa dan negara ini, di bangsa Indonesia. Itu nama Yesus. Dan umat Islam di media sosial, mereka lebih sering mendengarkan nama Yesus daripada nama Nabi Muhammad. Boleh percaya, boleh tidak, tapi itu kenyataan yang saya sampaikan. Pak Aceh sesekali masuk komal-komal para polemikus itu. Sebelum masuk, typingnya saja, judulnya sudah nama Yesus, disebut nama Yesus. Yesus bukan Tuhan, Yesus manusia, Yesus Nabi, nama Yesus disebut. Ya, Yesus menikah, nama Yesus disebut. Yesus poligami, nama Yesus disebut. Jadi tergenapilah kitab Filipi yang dibaca oleh Bang Talam tadi. Itu Pak Aceh. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naran, benar-benar dijaga betul, dihidupkan di pesantren-pesantren.
Banyak loh Pak Aceh yang bilang, oh saya ingin ketemu sama kamu, kalau ketemu gini. Begitu ketemu Pak Aceh saya ceritakan, tidak ada yang seperti orang itu bilang. Malah saya sering bilang, kalau iman kamu tipis jangan kamu ketemu sama saya. Kalau bahas masalah iman, saya bilang, kalau imanmu tipis jangan ketemu sama saya. Nanti kamu terpengaruh. Kenapa terpengaruh? Karena apa yang saya sampaikan itu berdasarkan data dan fakta semua. Itu Pak Aceh. Disitulah kadang-kadang kita merasa miris sendiri. Saya inginkan. Saya paham Pak Aceh, karena saya dulu kan alami juga. Orang sekarang banyak orang Aceh seperti Pak Aceh bilang tadi, oh nggak mungkin kami kuat, iman kami kuat, agama kami kuat, akidah kami kuat. Pak Aceh naik lihat sendiri bagaimana orang Aceh yang naik ke Komal saya ini, bagaimana? Bagaimana berhadapan dengan Bang Nabirong ketika mereka meminta baca ayat ini, saya yang maju untuk baca. Apa yang terjadi? Itu Pak Aceh. Ini PR bagi Pak Aceh. Harusnya kan tugas masing-masing pribadi itu, kum anfusikum wa ahlikum. Ya. Tiap orang ada keluarga, seharusnya itu yang dijaga. Apabila itu sudah dibentengi, nggak perlu khawatir, malah kita aja tolong tes keimanan kami. Betul. Nanti datang lain masih kurang, coba yang lain lagi yang besar. Oke, nah sekarang kalau begitu Pak Aceh ngomong, coba dengar ini, ya. Pak Aceh dengar ini. Ini orang Aceh yang ngomong ini. Orang Aceh yang ngomong. Ini kalau saya jadi dia, malunya minta ampun. Ini orang Aceh yang kalah diskusi dengan saya. Dia bilang saya turunkan dia. Saya turunkan karena ngeyel. Kalau orang diskusi musebatmu ini apapun, saya tidak akan turunkan. Ini Pak Aceh dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya doakan Bang Zuma dan teman-teman yang lain senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menyelamatkan akidah generasi-generasi. Kenalkan, saya dari Aceh, Bang. Nah, dari Aceh. Ya, Masya Allah. Dari Aceh. Saya ingin mengatakan, ingin menyampaikan bahwa ini mungkin tidak terlalu panjang, tetapi saya menyambung apa yang dikatakan oleh Bang Zuma tadi terkait dengan PNI Aceh. Mau saya sampaikan mungkin sedikit berbeda dengan sila kelima tadi, bahwa generasi Aceh itu apalagi usia 40 tahun ke bawah itu memang pandai mengaji, karena memang kita dari kecil dididik dan wajib mengaji. Dan di Aceh itu antara Islam itu ibarat sifat dengan zat menyatu. Dan bagi kami Aceh, kalau ada yang murtad itu halal, memang konsekuensi sosial yang harus diterima. Semalam saya coba masuk ke Komal dia, karena ada beberapa teman saya yang dari Aceh itu sudah mulai terpedaya. Nah begitu. Jadi dengan bahasa Al-Quran yang dia miliki, karena memang saya satu daerah sama dia. Apa kata dia Pak Aceh? Sudah mulai ada orang terpedaya di Aceh. Ini bukan kata saya, kata orang Aceh. Dia ngadu ke gurundanya. Dia ngadu, mulai terpedaya. Dan dia sendiri yang bilang, kalau saya memang mondok. Saya paham, dia sendiri yang bilang. Ini ada yang bilang, Nidilah Kosen, coba buat aku murtad. Manusia tidak bisa memurtadkan kamu. Saya selalu berbicara iman, pegangan saya Alkitab. Alkitab mencatat, tidak ada satu manusia pun yang bisa percaya kepada Yesus kalau bukan Roh Bapa yang menarik mereka untuk datang kepada Yesus. Jadi kami ini hanya alat. Alat apa? Alat untuk memberitakan Injil. Alat apa? Alat untuk bersaksi, menyampaikan Injil. Bukan alat yang Tuhan pakai untuk memurtadkan kamu. Enggak. Itu kebalikannya, tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau bukan melalui Yesus. Tidak ada yang bisa datang kepada Yesus kalau bukan Roh Bapa yang melalui mereka. Nah, ini seperti ini nih Pak Aceh. Ini
si Jordan ini ya. Apa kata si Jordan ini? Ini si Jordan ini. Apa katanya tadi ya? Kemana tadi dia bilang ya? Orang Aceh ini. Aduh lupa, saya sudah hilangnya dia. Silakan Pak Aceh renungkan ya. Nah itulah. Jadi kalau ada yang mengatakan saya begono begini, banyak Pak Aceh. Kalau saya mau, orang Aceh itu sudah murtad gitu. Banyak. Saya selalu bilang jangan mempermainkan agama, saya bilang. Beberapa waktu yang lalu ada orang Aceh dua orang Aceh, satu keturunan Ampun, satu orang biasa. Dua orang Aceh dibaptis, ketemu sama saya juga. Ya baptis bukan saya. Saya tidak mau baptis Pak Aceh. Dia bilang, Bang Pedi, saya tidak mau baptis kamu. Kamu belum, bagi saya melihat kamu, saya cerita, saya sharing dengan kamu. Saya belum melihat kamu percaya kepada Yesus, saya bilang. Sekarang Kristen tidak, Islam tidak, dia mempermainkan agama. Tetap meminta sama saya, minta pendapat saya. Saya bilang apa? Kembali ke agama Islam. Kalau memang kamu Kristen benar-benar. Jangan ngangkang. Jangan sebelah kakimu Kristen, sebelah kakimu Islam. Itu. Nah, kapan dibaptis? Di Jakarta dibaptis. Siapa yang mau baptis? Saya tidak bisa kasih tahu siapa yang baptis. Dua orang. Satu anak Kurungmane, satu anak Sigli. Dan sekarang sudah lama tidak komunikasi sama saya. Dan saya tidak mau ladenin, karena saya melihat dia mempermainkan agama. Saya tidak suka. Kamu Islam, jadilah Islam yang baik, rahmatan lil alamin. Kalau Kristen, benar-benar Kristen. Bukan Kristen karena sesuatu. Jadi kalau saya mau jadi marketing Pak Aceh, hebat sekali saya. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Alkitab tidak seperti itu. Kami ini orang Kristen bukan mencari orang, bukan kuantiti ya, tapi kualitas. Ini Bang Aceh ini Islam ya, Bang Pendi? Islam. Punya pesantren beliau. Siap. Ya, pesantren. Hanya sembarangan kau ngegas kau lagi nanti. Ya biasa. Orang biasa saya. Nggak apa-apa sih, justru aku pengen belajar kalau dari orang yang punya pesantren sama Ustaz. Pengen 2 pertanyaan aja sih Pak, siapa tahu aku bisa balik lagi kan. Jangan. Nggak usah. Oh, nggak usah. Oke, siap. Gini loh Pak, di pesantren kami jarang mengajarin adalah dombanya Yesus. Yang ada di sini umat Islam. Jadi kan syahadat dulu baru ngajarin, kan nggak sama. Iya. Tapi bagaimana saya syahadat kalau yang saya tanya belum mengerti dengan apa dengan kutanya, kan gitu Bang. Kalau bahasa Pak Girong itu derita lu. Ya makanya itu. Bahasa canda, ini bahasa canda. Amin, gitu aja sih. Jangan dulu lah. Ya, letos ya. Ada guruku di sini, Bang Nabirong nanti marah sama Bang Pendi. Gak usah, jangan. Jadi begitu Pak Aceh. Kalau ada yang bilang hawa ya, nanti kalau saya tunjukkan bisa geger lagi Aceh kan. Betul. Tapi tidak usah kita tunjukkan. Ini cukup jadi informasi bagi Pak Aceh, jadi masukan bagi Pak Aceh. Iya, saya anggap itu tambahan lagi. Kalau kekhawatiran memang saya udah di hati, karena saya juga bukan di sini. Saya orang kalau hantu gentayangan. Jadi seluruh Indonesia saya jalan, banyak kawan juga keluar. Jadi nggak heran setelah ini saya iniin, berarti kekhawatiran. Cuma kadang-kadang secara khawatirnya berbeda dengan orang kita di sini.
mereka kedepankan emosional dengan fanatisme. Kalau saya bukan, kekhawatirannya dengan gimana ya, kewaspadaan aja, terutama untuk diri sendiri, keluarga. Malah saya ajak kawan-kawan itu yang waktu saya di Bali, tolong ajak saya meyakinin kamu bagaimana caranya. Kalau masih level berarti saya belum. Tunjukin. Ada yang ateis, yang Hindu juga, Kristen. Tolong ajakin saya supaya saya percaya ke kamu. Yang namanya sharing ya. Iya. Semuanya kan ingin menunjukkan yang benar. Ada yang dari Hindu dia tunjukin begini, oh ya. Saya bandingkan, oh ya. Yang saya cari kebenarannya. Bukan jadi pengikutnya, kan bodoh. Kebenaran dianya. Beda itu. Tapi hati-hati, saya ingin pesan juga, kalau Pak Aceh sering bermain api, Pak Aceh akan terbakar. Pak Aceh pasti pernah dengar dan sering mendengar doa orang Kristen itu dahsyat, Pak. Doa orang Kristen itu dahsyat. Jangan sampai apa yang Pak Aceh bilang ini tergenapi. Betul. Nanti iman saya kurang. Bukan masalah iman kurang. Bukan Pak Aceh. Ilmu. Ya. Bukan masalah ilmu kurang. Ketika orang itu mengalami apa yang tidak pernah dialami, tidak ada yang tahu. Orang itu akan jadi apa besok. Ketika orang itu mengalami sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Kalau Pak Aceh meminta bukti, coba buktikan kepada saya bahwa agamamu itu benar, agama itu baik. Saya tidak bisa buktikan. Karena iman itu bukan untuk pembuktian ya. Bukan untuk membuktikan kepada Pak Aceh bahwa saya Yesus begini enggak. Ini orang berilmu bicara. Nah, itu yang saya mau kemarin anak-anak yang ketemu sama saya bukan begitu. Jadi berarti kan saya nilai itu. Oh ya, berarti saya sama kamu lawan bisnis. Ini orang berilmu bicara ya begitu. Iya. Jadi semakin ada Bang Pendi semakin safety bagi saya. Nah, saya sudah bilang kan tadi sama Pak Aceh, apabila imannya tipis, ketemu sama saya lebih baik jangan ketemu. Betul. Kalau ketemu tidak sharing agama, silakan. Saya ada beberapa orang Aceh Pak, sampai sekarang itu sangat baik sama saya, sampai sekarang. Tidak pernah kami ketika setiap ketemu kami tidak pernah membahas tentang iman. Betul. Awal-awalnya bahas, tapi mulai oleng saya bilang udah stop, jangan lagi bahas, saya bilang jangan bahas. Karena apa yang saya sampaikan, yang pertama ada ayat, bukan asumsi saya. Betul. Yang kedua kenyataannya. Nah kalau imannya tidak kuat, nyemplung Pak. Nyemplung pasti. Nah, tetapi banyak orang percaya kepada Yesus bukan karena saya ajak. Mereka mendengar kesaksian saya. Saya kalau ajak orang justru tidak masuk Kristen, tidak percaya kepada Yesus. Tapi banyak orang masuk Yesus, percaya kepada Yesus, masuk Kristen, itu ketika mendengar kesaksian saya. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi semuanya bukan karena kekuatan kita ya kan Bang. Aku juga baru mendengarkan ini beberapa hari terakhir, beberapa bulan ini ya. Siapapun yang berapologet, siapapun yang ikut ambil bagian, contoh-contoh yang kayak Bang Pendi lakukan, semuanya itu karena Yesus, bukan karena seorang demi seorang, bukan karena orang demi per orang, tapi semuanya karena Yesus. Kebaikan Kristen kurang apa lagi sih? Ketika Bang Pendi buka room seperti ini, Bang Aceh lagi ada di sini, meskipun Abang turun, kita doakan. Cara mendoakannya bukan hal lain-lain, bukan hal negatif, bukan dengan kita mengharapkan, ya Allah, ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon ajab bagimu, darimu. Enggak pernah. Orang Kristen enggak pernah berdoa seperti itu, Pak. Kristen itu kasih, itu yang diandalkan. Karena Allah kami itu kasih. Ketika kami berdoa, kami juga tidak pernah menyumpahi orang dalam doa, tidak pernah. Tidak pernah menyumpahi rezekinya, ya Tuhan kami, tolong seratkan rezekinya sampai turun-temurun sampai keturunan ketiga, tidak pernah. Ya Tuhan kami, tolong tutuplah pintu rezekinya, itu tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Karena apa? Allah kami itu kasih, Bang Aceh. Yes. Itu jelas.
Lanjut bang. Ini aku makin rajin baca Alkitab. Sedikit Mau baca boleh. Al-Quran. Koreksi sedikit boleh? Boleh, boleh. Boleh bang, silakan bang, silakan. Koreksi ini pagi-pagi. Ya. Di saat mengatakan Tuhan kami itu kan memiliki perkotakan, berarti Tuhan itu terbatas, bukan Tuhannya sekalian alam. Nggak boleh itu, nggak boleh itu. Pelit Tuhan itu. Itu tanda. Itu tanda. Nah, Mana program Sulaiman betul. Drone jen kalian drone kena nak lebih ya. Jen kalian urun tulus ngurung na tulus. Walaupun lu KKP. Tahu berah kape kenggero yang dia tekan lega bengi. Anak bengi. Betul, lu kan bengi. Ka nyam tanda. Kan lu kan bengi tunggu. Pace. Jen kalian lu urung tuluh puana tuluh. Aku tu le koma berkanya kena kuih tapi malah kamu ini lam dayanya cik karya itu apa yang ini ja malah ada hoga 2 malam. Malam kemarin saya sampai bilang Bang Nawirong, Bang, tolonglah Bang Nawirong juga nggak ada kegiatan, nggak sanggup malam ini katanya. Nah 2 malam memang saya nggak buka komal, Bang, sibuk ya. Nanti tanggal 28, 29, 30 mungkin juga saya absen, ada kegiatan di Bali. Mulai 28. Nah kalau Bang Nabirong buka, nanti dibuka sama Bang Nabirong. Begitu. Saya suka nonton Tengku Aceh yang meratip jamun kan? jamun itu betul. Damai muka wajah don wajah ururin yang ikut damai kalau hana melain you. Menyanyi lagi. Ya. Yang pesan lung Tengku Pak Aceh bener pesampo nih bak murid-murid kiban cara. B udah pegara. Nyukan but mayang. Betul, nyo. Ini wayangnya Citugah. Waksit. Nah, Tengku Syafiq sama dengan Pak Aceh. Tengku Syafiq sangat ini. Tengku Syafiq pernah di sini. Pak Aceh nggak ada ya. Saya nggak tahu Pak Aceh hadir nggak malam itu ya. Ngamuk beliau di sini. Pernah Tengku Syafiq itu naik hitam beliau di sini gara-gara debat sama Al Hayat ya, sama Kak Sofiatul. Naik. Kita sudah bilang sama Tengku Syafiq, Tengku jaga, diam aja. Jangan lihat. Aduh. Enggak Pak Aceh. Tenju sebayang. Enggak. Betul lah nonton. Negara. Tapi nomor WA drone kana balung. Good, again. Bah. Oke. Pergi dia. Enggak, saya turunkan. Beliau minta turun. Ya. Untuk sholat Itu subuh. mana tuh tadi yang nanya tentang Amsal 7 ayat 18 itu?